Salah satu rahasia sholat, di dalam sholat itu ada tahiyah. Apa arti tahiyah? Apa arti tahiyah? Ini yang mahasiswa nih, apa arti tahiyah? Penghormatan. Allah menghormati. Penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sirnya sholat. Ini hari ini kita sirnya cuma di waktu tasyahud. Jadi pada saat tasyahud, apa rahasia umat Nabi Muhammad SAW supaya jangan main-main kalau sedang tasyahud, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, dibacanya penuh dengan penghayatan. Apa kata beliau? Wassalatu fiha tahiyyatu rabbil alamin. Di dalam salat itu ada satu rahasia yang menjadi khas, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Berarti keistimewaan kita apa itu? Tahiyyatu rabbil alamin wa tahiyyatu imamil anbiya wal mursalin wa tahiyyatu jami'i ibadillah salihin. 3 penghormatan, 3 salam. Yang pertama salam dari Allah, yang kedua salam untuk Sayyidina Rasulullah SAW, yang ketiga salam untuk semua hamba Allah yang soleh. Hamba Allah itu tidak hanya manusia, ada jin, ada manusia, ada malaikat. Maka setiap kali orang baca Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, itu salam sampai ke langit ke-7, 6, 5 sampai ke bawah bumi. Jika ada orang-orang soleh di situ, baik dia jin ataupun manusia, hidupkah dia ataupun sudah wafat, sama. Jadi jangan main-main baca salam. Maka waktu baca Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, iktikadkan kita menyampaikan salam kepada malaikat, jin, manusia yang saleh, baik di langit ataupun di bumi, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Karena sudah wafat berarti ruhnya, ya. Dan amal ini tidak pernah ada di amalan umat terdahulu. Spesial ya. Jadi bacanya jangan buru-buru, baca dengan tenang. Kita baca salam gimana? Gitu ya? Enggak, baca salam itu yang jelas. Karena istrinya doa, di lafaznya ada nama Allah, Assalam. Ternyata dalam asbabul urut hadis yang sahih Bukhari, dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum kalau mereka tasyahud, mereka baca Assalamu ala Allah. Dulu sahabat baca apa? Assalamu ala Allah. Ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Enggak begitu. Innallaha huwas salam. Assalam itu namanya Allah. Maka kalau baca salam bukan kepada Allah, baca salam ke siapa? Kepada selain Allah. Nah, di hadis ini dikatakan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah qulna. Waktu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami baca Assalamu ala Allah min ibadih. Salam dari hamba kepada Allah. Assalamu ala fulan wa fulan. Salam terhadap fulan dan fulan. Atau salam terhadap Jibril dan Mikail. Jadi boleh baca salam kepada Jibril. Ada amalan kiai-kiai di Jawa, baca salam ke malaikat-malaikat Allah, ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi koreksi. Jadi Nabi ini tidak semua amal umatnya dibiarkan, ada yang beliau koreksi. Faqala la taqulu assalamu ala Allah. Jangan membaca salam untuk
Allah. Fa innallaha huwas salam. Karena Allah itu adalah as-salam. Jadi kita kalau habis sholat baca kalimat Allahumma anta, ya Allah engkaulah as-salam. Apa arti Allahumma anta? Kalau engkau itu orangnya di depan pada jauh, maka orang kalau baca anta salam, iktikadkan, hadirkan rasa Allah di hadapan kita. Allah tidak perlu tempat, tapi rasanya di depan. Ya, insya Allah itu bisa menebus sholat tidak khusyuk. Sholatnya kan belum khusyuk ini ya, sholatnya masih kusut. Maka Allah kemudian beri kafarah, itu kafarahnya. Lalu beliau mengatakan, wa qulu walakin qulu, tapi bacalah at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Yang antum baca apa? At-tahiyyatu, lagi yang kencang. Salawatu thayyibatu, itu riwayat paling lengkap. Kalau di riwayat ini hanya 3, at-tahiyyatu lillah was-salatu wat-thayyibat, al-mubarakatnya yang dibaca. Tahiyat penghormatan, salawat rahmat, thayyibat kebaikan. Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam atas engkau wahai nabi. Alaika berarti dia di hadapan. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah dan berkah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, salam atas kami dan bagi hamba-hambanya yang saleh. Fa innakum idza qultum dzalik, kalau kamu baca ini, nah ini rahasia baca ini, asaba kullu 'abdin fis sama'i wal ardh, salammu sampai terdengar, terkirim, baik makhluk Allah yang di langit ataupun yang di bumi. Jadi kita ini dapat salam tiap hari. Inilah rahasia kenapa seluruh umat Nabi Muhammad SAW masuk surga. Kenapa? Karena setiap 5 waktu dapat salam. Kalau salat zuhur berarti 2 kali salam, salat asar 2 kali salam, maghrib 2 kali salam, isya 2 kali salam. Hanya subuh yang sekali salam. Fa innakum idza qultumuha asabat kull 'abdin lillahi salihin fis sama'i wal ardh. Ini sama artinya ya. Lalu baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tahiyat ini ada di Sahih Al-Bukhari, namun ada perbedaan redaksi antara Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abu Hurairah dengan Ibnu Mas'ud. Ya, ada perbedaan. Di Ibnu Mas'ud ada tambahan, setelah Nabi wafat kami baca assalamu ala nabi. Tapi riwayat Ibnu Mas'ud ini tidak dipakai oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, belum memilih riwayat Ibnu Abbas yang tetap mempertahankan kalimat assalamu alayka ya ayuhan nabi, walaupun Nabi sudah wafat. Ya, jadi yang pakai assalamu ala nabi dan melarang assalamu alayka itu Syekh Albani. Gagal faham. Ini asbab dia meninggalkan mazhab. Jadi Syekh Albani di kitab sifat salat Nabi mengatakan kalau Nabi sudah wafat jangan lagi baca assalamu alayka. Hadis ini bukan salah Ibnu Mas'ud, tapi ini riwayat disebut riwayat thiqah yukhalifus thiqah. Kalau secara ilmu hadis, orang yang thiqah terpercaya di riwayatnya menyalahi orang yang lebih kuat, atau minimal kalau itu bab tarjih, menguatkan salah satu. Tapi saya memilih babul jam'i. Apa babul jam'i? Wat taufiq dalam usul fikih, jika ada hadis kontra, satu mengatakan A, satu mengatakan B, kita memakai metode pertama,
al-jam'u wa taufiq, jangan dibuang salah satunya, tapi gabungkan itu, amalkan sesekali ini, sesekali itu. Kalau tidak bisa digabung, apa? Carilah riwayatnya, mana yang dahulu, mana yang belakangan. Maka ambil yang belakangan, disebut nasikh mansukh. Yang lama dihapus dengan yang belakangnya nasikh. Kalau tidak ketemu riwayatnya, tidak terdapat asbabul wurud dan sejarahnya, baru bab tarjih. Apa arti tarjih? Lihat ulama lebih banyak mana, ambil yang itu. Kuatkan yang ini, tinggalkan yang satu lagi. Nggak ketemu juga, baru tawakuf. Tapi ulama kita selevel Imam Syafi'i sudah jumpa bahwa yang dipakai tetap assalamu alaika. Tapi boleh sesekali baca assalamu ala nabi? Boleh ya? Paham perdebatannya? Kalau Albani baca gimana? Assalamu ala nabi. Maka saya heran juga tuh ya, Albani kok bisa mikir begitu. Dan yang lucu apa? Banyak yang ngaku bermanhaj Albani, tapi giliran tahiyat nggak ngerti, tetap aja baca salam kayak kita. Ya alhamdulillah. Ijtimalus salah, ganti fasal. Salat mencakup as-salat ala nabi, salawat kepada Nabi SAW. Itulah rahasianya kenapa salat itu afdalul a'mal, amal paling afdal. Di salat ada niat, ada zikir, ada Quran, ada ruku, ada sujud, ada salam, ada sholawat lengkap, ada doa. Berarti ada berapa nih? 8 ya. Wassalatu lillahi ta'ala fiha salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kepada Allah ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min a'zamil qurbat allati syara'aha Allah ta'ala. Salawat itu salah satu jalan pintas mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling dekat kepada Allah siapa? Jibril apa Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad. Maka orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, beliau katakan, orang yang paling aku utamakan nanti hari kiamat yang banyak salawat kepadaku. Maka kalau orang dekat kepada Sayyidina Muhammad SAW, berarti jarak dia dengan Allah cuma satu orang, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi alladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 5-6. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawatnya Allah, Allah menurunkan rahmat. Salawatnya malaikat, doa agar yang disalawati dapat rahmat. Maka orang bersalawat itu makomnya ada 2. Pertama, makom fana kepada Allah. Maka saat itu dia merasa bukan dirinya yang salat, tapi Allah yang bersalat. Makom kedua, makom nuraniyah, makom nur malaikat. Dia masih merasa dirinya yang salawat, tapi yang lebih tinggi yang mana? Coba perhatikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, turunkan salawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat? Siapa yang salawat? Coba perhatiin. Sallallahu ala Muhammad. Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bersalawat? Kita atau Allah? Ya, kalau orang faham disebut dia fana, bahwa ternyata yang bersalawat itu Allah. Lisan ini punya siapa?
Kolbu ini yang menguasai siapa? Maka orang jika salawat dengan lisan dan kolbunya, berarti Allah mengizinkan orang itu layak menyebut nama Allah dan Rasulnya. Nah, semoga kita dipantaskan Allah untuk bisa menyebut namanya dan nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah. Kata Abu Mas'ud, dia berkisah tentang memori bersama Nabi. Kami pernah mendatangi baginda sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad, sedangkan waktu itu kami sedang berkumpul di majlis Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bushair atau Bashir bin Sa'ad, berkatalah Bashir bin Sa'ad, amarana Allahu azza wa jal an nusalli alaika ya Rasulullah. Nah ini tips kalau ketemu orang soleh, orang alim, pancing untuk bicara ma'rifat. Ini yang pancing ma'rifat siapa? Bashir bin Sa'ad. Apa kata Ibn Sa'ad? Amarana Allah memerintahkan kami untuk nusalli alaika ya Rasulullah, untuk bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaik? Lalu bagaimana cara bersalawat seperti yang diperintahkan itu ya Allah, ya Rasulullah? Nah ini sahabat-sahabat coba nyongkel-nyongkel. Begitu sahabat. Jadi kita kalau ketemu guru jangan diam semua. Mesti ada yang mancing, tapi jangan berlebihan. Ya, mana yang pantas kita buka, kita buka. Lalu Sayyidina Muhammad SAW sakata Rasulullah, Nabi diam, lagi nunggu wahyu. Ya, atau ini sudah ada tapi beliau sedang menunggu halnya selesai. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu, sampai kami mengira sahabat ini nggak pernah bertanya, sehingga Nabi kok diam aja. Nah ini adab. Kalau guru kita tanya masih diam, jangan kemudian diulang lagi pertanyaannya, biarin aja. Ya, berarti guru kita sedang asik dengan hal kolbunya. Ini adabnya. Tak sama nih, punya masalah nanya ke guru, jangan minta guru langsung jawab. Siapa tahu jawabannya belum Allah kasih. Gitu ya, ini adab kalau berguru. Tapi netizen nggak begitu ya. Summa qala Rasulullah, pakai summa itu atof, kata penghubung yang menunjukkan ada jarak waktu jeda yang lumayan lama. Lalu beliau berkalam, qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu kama qad alimtum. Kalau salam kalian sudah tahu ya. Ini dalil orang mengatakan tidak boleh pakai Sayyidina. Ya, betul? Di mana larangannya? Ada nggak larangannya di situ? Ya. Nabi nggak mungkin bilang aku lo Sayyidina kalau lagi bab tawadu, tapi ketika beliau sedang bab jalaliyah, keagungannya Allah tampilkan, maka beliau berkalam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Akulah sayyid kamu di hari kiamat. Kalau di hari kiamat sayyid hakiki Rasulullah, berarti di sini sayyid kita siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya ulama kita mengatakan membaca Sayyidina itu bab ta'zim dan adab. Bid'ah atau tidak? Enggak. Yang bid'ah itu yang enggak sholawat. Oke, jadi cukup, nggak usah berdebat lagi bolehkah baca Sayyidina. Mau di dalam sholat, di dalam sholat sama. Maka kita tidak sepakat dengan fatwa tarjih Muhammadiyah yang mengatakan, oh di dalam sholat nggak boleh, dia tidak dianjurkan baca Sayyidina.
mungkin terpengaruh oleh fatwa bin Albani. Syekh Albani mengatakan hal itu. Ya, setahu saya Muhammadiyah itu kiblatnya 4 mazhab, tapi dan tidak terikat satu mazhab. Kok kali ini ke Albani yang anti mazhab, dan dia menyebut ulama-ulama mazhab yang taklid itu sebagai seperti binatang ternak. Nauzubillah min dzalik. Itu kalimat yang paling tidak beradab dari Albani. Ya, semoga Allah mengampuninya, karena kalimat itu nggak pantas muncul dari seorang ulama. Ya. Min khasaisis salah, di antara keistimewaan salawat, ya, jika kita jumpa dengan ini salawat sudah selesai, ini masih salat, di antara keistimewaan salat, bukan salawat ya, jadi salawat sudah selesai. Anna man tarakaha laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang meninggalkan salat nanti jumpa dengan Allah, Allah murka kepadanya. Berani ninggalin salat? Jangan coba-coba ninggalin salat ya. Maka di hadis Ibnu Abbas ketika beliau kehilangan matanya kena katarak, lalu ada dokter mengatakan nudawika wa tada tatruk salah ayaman. Nah, riwayatnya agak aneh. Kata si dokter, kamu jangan sholat dulu beberapa hari, wahai Ibnu Abbas. Kira-kira kalau Ibnu Abbas digituin mau nggak dia? Enggak, maksudnya di situ enggak boleh sujud dan ruku, boleh sholat tapi sholatnya isyarat. Apa jawaban beliau? Enggak. Nah, di riwayat lain dikatakan, hai Ibnu Abbas, engkau boleh sholat tapi enggak boleh di atas pasir, mesti di atas kayu yang halus. Sajadah zaman lama itu pakai. Ini jamaah udah pakai begini masih aja protes ya. Nggak pernah bersihin juga kalau masih protes. Udah pakai sajadah. Lalu beliau mengatakan la atruku shalah abadan, inna Rasulullah SAW qala man taraka as-salata laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Aku tidak akan meninggalkan salat sampai mati. Kenapa? Siapa yang meninggalkan salat, kata Rasulullah, Allah murka kepadanya saat nanti jumpa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadis ini tidak sampai derajat sahih ya, hanya hasan li ghairihi. Di antara rahasia salat ya, apalagi man tarakaha faqad bari'at minhu zimmatullah. Orang yang sholat maka terbebas dia dari ancaman Allah. Berarti dia di dalam lindungan Allah, ditanggung oleh Allah. Jadi orang sholat subuh pagi maka dia dihitung muslim sampai sore. Maka kita heran jika ada teroris di daerah Sinai ngebom orang sedang sholat Jumat. Orang sholat dibom, kira-kira yang ngebom setan atau malaikat? Orang jahat atau orang jihad? Nah, ini berarti anak-anak kita jangan sampai salah untuk mengajarkan bom. Dan perlu diketahui, bom bunuh diri bukan bagian dari jihad. Bom bunuh diri bukan bagian dari jihad. Sampaikan kepada orang-orang yang ingin berjihad, ente harus mengerti babul jihad, dan tidak ada satu kitab pun yang membolehkan jihad bunuh diri, tidak ada. Kenapa? Ini tubuh rahasia Allah, ini nur Muhammad SAW. Ya, jangankan bunuh diri, mukul-mukul muka boleh nggak waktu meratap? Nggak boleh. Apalagi bunuh diri. Dari Sayyidina Abu Darda, filosofnya para sahabat ya, Ausani khalili, kekasihku mewasiatkan aku. Jadi coba perhatiin, sahabat menyebut Nabi kekasihnya.
Maka ini dalil boleh manggil ya Habibi ya Rasulullah. Jadi kalau baca Assalamualaikum ya Habibi ya Habiballah, salam kepada engkau wahai kekasihku, kekasih Allah, itu boleh ya. Coba mulai hari ini baca minimal pagi 3 kali, sore 3 kali. Assalamualaikum ya Habibi ya Habiballah. Ulangi. Assalamualaikum ya Habibi ya Habiballah. Insya Allah sebelum meninggal Allah kasih mimpi. Insya masa udah 40 tahun belum jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah 50 tahun belum rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah 60 tahun masih belum ada rasa untuk hadirnya Rasulullah SAW. Itu orang harus menyesali dirinya sendiri. Apalagi ada orang ya udah tua nggak percaya mimpi ketemu Nabi, ulama lagi katanya ya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Ya ada yang ngomong gini, ini pernah saya ceritakan, masa Rasul itu mimpi Nabi? Saya aja udah 70 tahun nggak jumpa Nabi. Ulama yang ngomong begitu. Ulama ngomong begitu. Menurut antum gimana tuh? Betapa jauhnya ruhnya dengan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kita ini pendosa semua, maka jalan kita mendekat kepada beliau, bersolawat kepada beliau ya. Jangan kebanyakan zikir, kurang salawat, nanti kebakar rohaninya, sombong jadinya. Jadi kalau udah zikir wajib salawat, sebagaimana kalau sholat ditutup dengan salawat. Zikir paling tinggi sholat, dan sholat tidak sah tanpa sholat. Antum zikir mau 70.000, mau 70.000 kali 7, kalau nggak ada sholawatnya nggak naik ke langit. Nah, apa bedanya dengan syaitan? Syaitan tuh takutnya cuma satu, baca nama Nabi Muhammad SAW. Syaitan diajak zikir, ikut zikir deh. Tapi kalau antum sebut nama Nabi Muhammad SAW, dia langsung kabur ya. Jadi yang dibenci oleh syaitan itu Nabi Muhammad SAW. Hati-hati yang benci sholawat, yang benci majelis sholawat, yang benci maulid. Jin apa, setan apa yang memasuki dirimu ya. Kalau ente gak suka maulid, udah jangan kemudian gak suka majelis maulid, karena orang maulid isinya cuma salam, salam, salawat, salam, salam, salawat ya, gak ada lebih. Ausani khalili, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku. Kalau berwasiat wajib dikerjain, wajib dikerjain. Allah tusyrik billahi syai'ah, jangan syirik. Syirik ada dua, syirik jali nyata, ada syirik khafi tersembunyi. Syirik yang jali dibahas dalam akidah, syirik yang khafi hanya ulama sufi yang mengerti. Syirik jali cukup belajar sifat 20. Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu binafsi, sampai akhir. InsyaAllah syirik jalinya, syirik zahirnya hilang. Tapi syirik khafi itu lebih halus daripada binatang serangga malam hari warnanya hitam di atas batu hitam. Halusnya bukan main halusnya. Maka untuk mengobatinya juga harus dengan barang yang halus, dengan metode yang halus. Itulah metode zikrullah, tazkiyatun nafs yang sudah diwariskan Nabi SAW ke para sahabat, tabi'in, sampai hari ini disebut tariqah sufiyah. Jadi jangan kemudian merendahkan para sufi. Betul, sebagaimana di mazhab ada imam yang keliru, maka di tasawuf juga pasti ada imam tarikat yang keliru. Tapi imam keliru, kalau ente imam enggak? Paling imam di rumah. Saya imam di Istiqlal, iya imam masbuk. Saya imam Ustaz, di mana? Di Masjidil Haram, iya masbuk. Wa in quti'
qutti'ta aw hurriqta, meskipun kamu diancam dipotong ataupun dibakar. Ini pesan. Ingat, ini masa sudah dekat. Masanya sudah dekat. Saya nggak nakut-nakutin, tapi memang menakutkan. Ya, jika fitnah akhir zaman itu sudah dekat, karena Nabi mengatakan aku dan kiamat seperti dua jari. Kita sudah di ujung jari yang kedua. Maka kata beliau ini, jangan pernah syirik menyekutukan Allah dengan makhluk. Apakah itu namanya orang ngaku Mahdi, ngaku Isa, ngaku wali, sebenarnya itu syaitan semua. Ya, wa in qutti'ta aw hurriqta, meskipun kamu diancam dipotong-potong badanmu, ditusuk-tusuk, disiksa-siksa ataupun dibakar. Nah, nanti itu pekerjaan Dajjal. Dajjal itu nanti nyiksa orang. Kalau nggak orang ditusuk-tusuk, dipotong-potong, yang kedua diapain? Diapain? Dibakar. Kita nggak dibakar, Pak. Anak kita dibakar sama dia. Kita nggak dibakar, istri kita dibakar, dipotong-potong nanti. Itu sebabnya dalam hadis Imam Ahmad, jika Dajjal keluar, ikat anak perempuanmu, istri-istrimu. Paham maksudnya? Karena perempuan ini paling takut. Ya, apalagi nanti bab makanan nggak ada di mana-mana, minuman nggak ada di mana-mana. Lalu ada yang menawarkan makanan tapi harus menyembah dia. Nah, itu Dajjal itu. Nanti dia datang dengan sosok Nabi Isa, datang dengan sosok Mahdi, tapi dia bukan Nabi Isa, dia bukan Mahdi. Apa penciriannya? Dia mengajarkan syirik kepada Allah SWT. Maka dari sekarang kalau mau minum, bismillah, yakini bahwa yang menyegarkan bukan air tapi Allah. Kalau makan, bismillah, dan yakini ya Allah, Engkau yang maha mengenyangkan, ini cuma makanan badan. Ya, kalau umur kita panjang, nanti kita latihan zikir menghadapi akhir zaman. Insya Allah ya. Kali antum kuat ya. Insya ya, ada zikirnya Pak. Itu sudah diwariskan ulama kita di sebagian kitab, tapi ada juga yang belum disebutkan di beberapa kitab. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidatan, ya, muta'ammidan, jangan pernah tinggalkan salat. Berarti pesan keduanya apa? Habis, jangan syirik walaupun diancam nyawa melayang. Yang kedua, ya, jangan tinggalkan salat. Sayyidina Bilal diancam untuk bunuh, diseret sekota Mekah itu diseret. Sampai dagingnya, kulitnya sudah ya copot ya. Tapi dia hanya mengatakan ahad, aku tidak pernah menyekutukan Allah. Tubuh ini bakal hancur, kalau dihancurkan lebih cepat nggak apa-apa. Begitu pandangan Bilal ibn Rabah. Maka saat dia baca ahad, dia nggak merasakan sakit lagi. Justru setiap kali disiksa oleh tuannya, dia merasakan nikmat sekali. Ya. Wala tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan muta'ammidan, ini perhatikan, yang meninggalkan salat sengaja, dia sadar dia tidak mengalami ahwal rohani apa-apa, terus sudah salat, maka Allah lepaskan zimmah darinya, tanggungan darinya. Jadi kalau jumpa orang nggak salat, kita nggak boleh tuduh dia. Baik kawan, orang tua-tua, apalagi ada guru yang aneh-aneh, kadang dia belum sholat, secara kasat mata, secara kasat ya, selama mereka tidak mengingkari kewajiban sholat, kita nggak boleh ingkari dia. Itu kejadian pada guru beliau dulu, Gusmi ya, bener nih, beliau tidak menzahirkan sholat depan muridnya, bener nggak? Beliau cerita ke kami tadi, 12 murid ya, yang sisa cuma 11, sisa cuma 2, selebihnya ingkar kepada gurunya. Kalau baru jumpa Gusmi udah ingkar, gimana jumpa Hudain Alban, murid Syekh Abdul Qadir Jilani? Ya, berat.
Gimana jumpa imam-imam yang besar yang lain? Gak sanggup antum. Jadi kalau ada orang yang diyakini wali, terus di kasat mata nggak sholat, selama dia nggak bilang ngapain sholat, kalau dia ngomong gitu tuh wali syaitan. Ya, jadi kemakrifatan para wali itu ketika dia tidak mengingkari syariat, mereka sedang mabuk, sukara. Ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ayat ini bagi mereka masih berlaku. Jangan mendekati sholat kalian sedang mabuk. Mabuk apa? Mereka lagi mabuk ahwal. Itu yang disebut ya orang-orang majzub. Coba tanya orang yang khidmat dengan wan sekhon, nggak pernah lihat beliau sholat. Karena orang lagi mabuk, lagi sakran, ya, lagi jazbah. Tapi kalau jalur sufi, jadi bedakan wilayah kewalian ini, ada jalur sufi, ada jalur jazbah, ditarik akalnya Allah, ada jalur ketiga malamatiyah. Di luar jalur ini ada jalur sufi. Sufi itu jalurnya ngamalin syariat. Tapi dua kelompok tadi tidak akan pernah mengingkari syariat. Nanti ketemu orang dia wali, lalu dia menghina amalan sholat, itu wali syaitan. Antum jumpa wali jazbah, wali malamatiyah, dia terlihat tidak sholat, tapi jika dia tidak mengingkari, malah ngingetin kita sholat, insya Allah itu wali yang sahih. Ya, insya Allah itu wali yang sahih. Saya ada banyak dapat di Kalimantan juga ada orang begitu, di Sulawesi ada orang begitu, di Jawa, di Betawi, ya. Yang jarang itu di Sumatera, di Sumatera ada orang belajar zikir ma'rifat terus jazbah, disebut gila, padahal bukan gila. Kalau di Jawa ilmunya ada, maka di Jawa kalau ada gus-gus ini majzub, jadab, ya, apa jadab namanya? Itu orang nggak berani menghina. Nah, cuma ada oknum yang memanfaatkan. Nah, ini hati-hati, ya. Kelompok dawir-dawir itu ya, mereka memanfaatkan itu. Wala tashrabil khamra, jangan minum khamar. Fa innahu miftah kulli syarrin, karena itu kunci segala keburukan. Jangan mengkonsumsi khamar. Khamar itu bisa khamar secara zahir, yaitu air, atau sejenisnya seperti narkotika, ya. Kalau di Malaysia apa narkoba? Dadah ya. Kalau dadah Indonesia gini dadah. Oke. Lebih bahaya narkotika atau khamar? Lebih bahaya narkotika, Pak. Dia instan, minum langsung bekerja, konsumsi, dihirup langsung bekerja. Maka kalimatnya la tashrab, jangan dihirup, jangan minum. Jadi lafaz hadisnya memang syaribah, ya. Syaribah itu artinya dua, meminum dan menghirup, ya. Dalam ilmu hadis, jika ada orang pernah minum khamar sekali seumur hidup, itu hadisnya nggak diterima walaupun udah tobat. Karena dikhawatirkan otak dia rusak. Otak dia rusak. Alhamdulillah saya seumur hidup nggak pernah minum khamar. Alhamdulillah. Kalau ngudut boleh nggak? Syurbud dukhan boleh nggak? Kalau itu persoalan fikih antara MUI, NU, Muhammadiyah, lain-lain fatwa. Ini tanda bahwa perkara ini perkara luas, perkara yang diperkenankan ikhtilaf di dalamnya. Jangan ngotot, jangan kotot satu fatwa. Ini haram tak? Atau satu lagi bilang ini halal tak? Nah, nggak usah begitu. Yang bagus fatwa MUI memberikan hukum digantung. Bagi yang sakit, hamil, anak kecil haram. Di luar itu makruh. Nah, harus tambahin satu lagi. Untuk kiai halal. Kiai Abdurrahman. Kayak Kiai Haji Said Agil Sirat itu nggak bisa dia ngajar kalau nggak, ya,
Jadi muridnya nggak dapat ilmu kalau dia nggak. Ya, antum punya fatwa, saya ikut fatwa makruh. Oke. Makruh itu artinya apa? Bukan dibenci Allah, dibenci secara hukum zahir karena dia kotor kah atau ada macam-macam lah di situ. Ya. Di zaman Nabi ada rokok nggak? Maka hukum rokok tidak diatur di Quran, tidak diatur di Sunnah. Itu fatwa ulama. Ya. Jadi yang terlalu saklek, jangan terlalu saklek, juga jangan terlalu bebas. Ya, ma bainahuma. Jangan nanti antum seperti ada satu ustadz, ya, videonya agak lumayan viral tuh, apa katanya? Kalau ada orang rokok, dia katanya ulama, itu bukan ulama. Ini kalimat apa-apaan ini, ya? Dia nggak mengerti. Ribuan pesantren di Jawa, 90% lebih kiainya ahlul hisab wal jamaah. Ya, maksudnya apa? Apa mereka nggak ngerti kitab? Ngertiin mereka kali daripada ente. Mereka umur 12-13 sudah hafal kitab Alfiyah. Ya, matan takrib sudah khatam umur 15. Fathul Mu'in sudah khatam umur 16-17. Yang Tolibin sudah lewat ketika mereka sebelum kuliah. Ya, udah lewat kitab-kitab begitu mereka tuh ngerti semuanya. Ya, apalagi asbah wan nazair, qawaid fikih, ngerti semua mereka tuh. Karena mereka ngerti, mereka tahu hukumnya. Nah, itu masalahnya. Wa an Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Mu'az, atau Rasulullah SAW rajulun, seseorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, alimni amalah, wahai baginda, ajarkan aku satu amal yang idza ana amiltuhu dakhaltul jannah, kalau aku amalkan itu aku masuk surga. Jadi boleh lo minta begitu. Jadi datang ke kiai terus bilang, Pak Kiai, ajarin dong saya zikir yang bikin saya masuk surga. Boleh Pak? Berarti ngikutin sahabat yang misterius ini, ya. Apa jawaban Nabi? Karena dia minta masuk surga, syaratnya banyak. Tapi syarat ini ringan. Satu, tidak syirik. Kedua, ya, ati' walidaik. Sama kayak tadi. Jangan engkau syirik walaupun diancam nyawamu. Artinya apa? Mohon maaf nanti Pak, kita nggak makan, nggak minum, sakit luar biasa, haus luar biasa, ditawarkan ganti akidah. Jangan pernah. Ya, ini cuma ngomongnya enak nih, kalau kejadian belum tentu enak. Ya, berdoa kepada Allah mulai dari sekarang supaya hati ini betul-betul berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rahasia surat Al-Kahf. Jadi rahasia surat Al-Kahf di ujung surat. Apa ayatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadatihi abada. Ya. Jika kalian ingin jumpa dengan Allah, beramal dengan amal yang pantas, yang saleh, dan yang paling penting jangan pernah menyekutuinya. Wala yusyrik, pakai ba itu taukid. Jangan pernah engkau syirik benar-benar di dalam ibudiahmu, penghambaanmu. Nah, jadi kita ini makannya sudah jadi hamba Allah belum? Jangan cuma sholat jadi hamba Allah. Makan, minum, bahkan mohon maaf yang sudah menikah, ketika melakukan hubungan suami istri masih ingat Allah nggak? Kalau nggak syaitan ikut serta. Yang belum nikah ya salam. Di situ orang banyak lupa, ya. Maka di saat itu dia bukan hamba Allah, tapi hamba kenikmatan fisik yang itu bakal hilang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingin merasakan nikmat surga yang disegerakan, ingat Allah sedang melakukan itu. Ya.
Insya Allah antum sudah mencicipi walaupun 0,000 sekian persen dari nikmat surga ya. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau zikir Pak, syahwatnya sedang muncak. Itu syahwatnya tidak akan terus naik, akan ketahan. Dan apa kata Nabi? Di sorga itu ketika orang melakukan menikah kawin dengan pasangannya, ratunya, apa yang terjadi? Syahwatnya kayak mau naik tapi nggak naik, kayak memuncak nggak puncak. Itu lama sekali dia mengalami yang disebut orgasme itu, dan itu disebut orgasme rohani. Ya, dan beberapa imam seperti Abu Yazid, Junaid al-Baghdadi, Hallaj itu merasakan itu lagi sholat dia merasakan kenikmatan di atas nikmat melakukan hubungan suami istri. Kalau orang begitu dengan mau nikah lagi nanti Pak. Ya, jadi jangan minta nikmat yang begitu terlalu berlebihan ya. Wa anna man tarakaha dhahaba nuruhu wa anqata'a burhanuhu. Orang yang meninggalkan sholat, nurnya hilang. Kenapa? Ada hadis as-salatu nurun. Sholat itu adalah kunci pembuka nurullah, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan qata'a burhan, nanti argumentasi dia ketemu Allah nggak ada. Wa faqadan najatu fil akhirah, dia tidak ada jaminan selamat di akhirat. Fa'an Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu dzakara shalah yauman, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi pernah menceritakan tentang salat. Faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran, siapa yang menjaga salat maka dia dapat nur, burhan dan najah. Jadi 3. Nur, nurullah. Yang kedua burhan. Apa arti burhan? Berarti burhan hujjah, dalil, bukti, argumentasi. Jadi Allah itu nanti suka nanya, kamu dulu kenapa begini, kenapa begitu, bisa jawab nggak? Dan penjawabnya nanti as-salah ya. Dan yang ketiga, najatun yaumal qiyamah. Najatan yaumal qiyamah, dia dijamin selamat hari kiamat. Walam man lam yuhafiz, yang tidak jaga itu sama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf, karena tidak ada nurnya, tidak ada burhannya, tidak ada najahnya. Lalu ada hadis terakhir ya di bab ini, kata Sayyidina Jabir, Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Tapi ditambahin dengan hadis tiban muta'ammida ya, antara mukmin dan kafir, atau seseorang dia masuk ke lembah kegelapan kekufuran atau masuk kepada nur iman, itu pembedanya cuma satu: meninggalkan sholat dengan sengaja. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau malas gimana? Ya Allah malas juga ketemu dia. Ya, yang malas sholat, Allah pun malas jumpa dia. Allah malas untuk menatap dia. Coba bayangin Pak, kita punya kekasih kita nggak mau natap. Itu kayaknya rumah mau pecah, bukan kepala lagi yang mau pecah. Rumah kita mau pecah. Ya, yang masih jomblo nggak paham maksud kita Pak ya. Yang sudah nikah paham. Pernah menikah nggak mau ditatap pasangan, dia ngambek sama kita. Pernah? Ya, pusing kita itu. Kita ngomong gak dijawab. Kita nanya didiemin. Diam-diamlah sehari 2 hari. Seperti hutan belantara dan sunyi. Yang kedengaran cuma suara cicak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru dicuekin oleh makhluk kita sudah stres. Antum nanti dicuekin Rasulullah nggak menatap. Apalagi Allah tidak mau menatap. Nauzubillah summa nauzubillah. Tadi karena mulainya agak telat, tadi request Kiai, mulainya agak mundur Bu ya, katanya. Oh ya siap. Halaman 78, syarfu salatil jamaah.
kemuliaan salat berjamaah. Ya. Wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah. Salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada di umat yang lain. Ma ja'alahu Allah Ta'ala min al-khasais wal fadail salatil jamaah. Itu ada di salat jamaah. Apa itu? Anna salatil jamaah tazidu ala salatir rajul munfaridan bi 25 di'fan. Sudah sering kita dengar. Mungkin dulu dengar kiai, sekarang dengar hadisnya. Kata Nabi SAW di riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah atau bi 25 darajah. Orang salat berjamaah dengan sendiri derajatnya berapa? Ini derajat di mana? Derajat di surga, Pak. Surga itu derajatnya 100. Kalau antum jamaah sudah nyampe 25. Berarti berapa? Seperempatnya surga sudah. Jadi bolehlah saya sebut as-salatu rubu'u darajatil jannah. Ya. Ini enggak ada kitab, antum tambahin aja sendiri. Salat itu mahar seperempat derajat di surga. Surga itu derajatnya ada 100, 25, 27-nya ada pada salat jamaah. Waqad ajaba an-Nawawi an hadzal khilaf baina riwayatain. Yang benar itu 25 atau 27? Pernah dengar 25? Pernah dengar 27? Baru dengar sebagian ya. Dua-duanya ada di Sahih Bukhari, dua-duanya ada di Sahih Muslim. Imam Muslim kumpulin semua di satu bab. Ya, antara riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Apa jawaban Imam Nawawi? Bi anna dzalika yakhtalif bi ikhtilafi ahwalil musallin was salah. 25 27 itu tergantung ahwal kondisi rohani dari orang yang sholat. Kalau antum lagi naik rohaninya 27, kalau standar 25. Coba bayangin, khusyuk enggak khusyuk 25. Sholat di rumah ruhnya nyundul langit 1. Ya, ini rahasia sholat jamaah ya. Fayakunu li ba'dihim 25 wa li ba'din 27 wa bihasabi kamali shalah. Dan juga tergantung sholatnya ya. Wa muhafazatuhu ala hayatiha wa khusyu'a kasratu jama'atiha. Juga tergantung tenangnya, khusyuknya, kasratu jama'atiha, dan jumlah jamaahnya. Maka di hadis Abu Daud dikatakan orang sholat berdua lebih baik dari sendiri, orang sholat berempat lebih baik daripada dua, orang sholat berenam lebih baik daripada berempat. Begitu Nabi kasih kelipatan. Dan ada yang terakhir, wa fadlu syarafil buq'ah. Kemuliaan sholat juga bergantung kemuliaan tempatnya sholat. Ya, kalau sholat di Masjidil Haram berapa kali lipat? Ini bukan derajat, kali lipat. 100 ribu dapat masing-masing 100 ribu itu satunya 27. Maka enak tuh ya. Maka guru-guru kami dulu, para mursyid-mursyid Tariqat Naqsyabandiyah yang sudah jadi mursyid di Nusantara, itu diwasiati oleh mursyidnya, jika engkau berhaji umrah, bersuluklah walaupun semalam di Masjidil Haram. Supaya apa? 1 kali berzikir di sana lebih baik daripada zikir 100.000 kali. Itu. Kenapa Masjidil Haram itu mulia? Kenapa dia mulia? Wah, ini ulama kita beda pendapat. Antum mungkin baru dengar. Ada sebagian ulama mengatakan lebih mulia sholat di Madinah walaupun ada hadis 1000. Kenapa? Karena Nabi terakhir dan tanam badannya di Madinah.
Jawabannya ketika ditanya, kok engkau mengatakan sholat di Madinah lebih tinggi? Jawaban mereka, lebih mulia Masjidil Haram atau Nabi Muhammad SAW? Lebih mulia mana? Maka sholat di masjidnya Nabi itu lebih mulia dari semua masjid. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW wafat dan sebelum tubuhnya ditanam di Madinah, betul, yang lebih mulia di mana? Masjidil Haram. Wallahu a'lam bishawab, ya. Maka kalau masuk Madinah jaga-jaga adab. Imam Malik itu kalau masuk Madinah nggak berani pakai sandal, nggak berani ngeluh, nggak berani marah. Ini sok mentang-mentang bayar cuma 30 juta, 40 juta, berani bentak mutawif, berani bentak marah-marah kepada orang travel. Ini bukan beliau travel, Pak. Saya nggak punya travel, ya. Kita kalau berangkat biasanya bantu orang travel malah, ya. Atau berkawan sama orang travel, kita dibantu travel. Kita sedih orang di Masjidil Haram membentak ya, dia kalau mau marah-marah jangan di situ, ya. Kenapa? Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah mau tinggal di tanah haram. Dia kalau mau tinggal, dia tinggal di belakang tanah yang sudah tidak ada tanda haramnya. Kenapa? Kata Abdullah bin Umar, satu kesalahan di sana dipandang besar di sisi Allah. Ini hati-hati. Satu kesalahan di Masjidil Haram, di tanah haram tidak hanya masjid, sampai daerah apa itu namanya, ada tandanya. Kalau masih di lingkaran itu, tolong jangan busuk hati, jangan marah-marah, ya. Bukan berarti di luar itu boleh busuk hati, enggak. Hindari ini semua, karena Allah langsung pandang, dipandangnya besar. Sebagaimana sholat dipandang berlipat 100.000, maka kesalahan dipandang besar. Nauzubillah, semua nauzubillah. Saya doakan yang hadir semua berumrah segera, berhaji segera, amin ya rabbal alamin. Kalau enggak ya berumur berhaji setelah wafat aja, ya. Satu lagi, ya. Apa kemuliaan sholat jamaah? Sholat jamaah itu penggugur dosa. Kata beliau, ma'aghfiratuz dzunub. Sholat jamaah itu menutup, menghapus dosa. Tapi dosa apa nih? Dosa kecil. Kalau dosa besar wajib taubat. Perhatikan, yang dihapus dengan amal soleh secara otomatis itu hanya dosa-dosa kecil. Dosa besar mesti diikrarkan tobat. Ya Allah, aku bertobat, minta ampun kepada Engkau. Mesti ada begitu, ya. Kalau perlu kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beliau berkisah, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a, siapa yang berwudu, fa asbaghal wudu, membaguskan wudu, thumma masya ila shalah, lalu berjalan pergi salat, berniat salat wajib, fa shallaha ma'al imam, lalu salat berjamaah, ghufira lahu dzanbuh, diampuni dosanya. Jadi enggak usah nunggu bulan puasa diampuni dosa. Setiap hari ada 5 waktu kita diizinkan untuk penghapusan dosa. Antum kan cuma dengar hadis begini mulai puasa aja. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa malam siang hari, qiyam malam hari, diampuni dosanya, ya, yang berlalu. Kayaknya pengampunan cuma bulan puasa. Enggak, setiap amalan itu ada sir di dalamnya, penghapusan dosa. Lebih mulia puasa apa sholat? Puasa apa sholat? Sholat lah paling tinggi, ya.
Nah, ini hadis penutupnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah SAW, malam tadi utusan Allah datang kepadaku. Atani atin min Rabbi. Kalau utusan Allah ke Nabi Muhammad, malaikat siapa? Malaikat Jibril. Faqala li ya Muhammad, berkatalah ya hai Muhammad. Qultu labbaika Rabbi wa sa'daik. Jadi dipanggil ya Muhammad, ini salam dari Allah. Maka Nabi jawab labbaika wa sa'daik. Kami menjawab salammu, menerima undanganmu ya Allah. Qala hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Hei Muhammad, tahukah kamu malaikat yang ada di al-mala' al-a'la? Mala' itu artinya keramaian, al-a'la yang tinggi. Itu malaikat-malaikat. Jadi ada malaikat ulu, ada malaikat a'la. Itu beda Pak. Malaikat ulu ini malaikat-malaikat standar. Jadi malaikatnya juga ada yang standar, ada yang high class, ada yang jenderal-jenderalnya, pejabat-pejabat langit. Mereka berdebat. Kalau di kitab Bahsul Masail ya, lagi discuss dia ya. Dan discussnya hot karena bahasanya yahtasimu. Apa arti yahtasimu? Sampai sempat bersih tegang. Ini malaikat ini bisa marah-marah juga. Tapi marahnya bukan marah nar, marahnya marah nur. Kalau antum marahnya apa? Ya, marah kegelapan apa marah cahaya? Qultu la a'lam. Kata Nabi SAW, adab. Ya Allah, aku tidak tahu. Fawada'a yadahu baina katifai hatta wajadtu bardaha baina sadyai. Lalu Allah bertajalli dalam rupa sentuhan tangan, bukan berarti Allah bertangan ya, dalam rupa tangan. Jadi kalau ada ayat yadullah faqaidihim, Allah bertajalli dalam rupa bentuk tangan, tapi Allah tidak tangan ya. Lalu tangan jalalnya Allah itu menyentuh bagian baina katifai. Katif ini ya. Ini katif. Antaranya disebut tengkuk ya. Benar ya bahasa Arabnya, tengkuk. Ya, katifai. Ketika itu tersentuh bagian di situ ada alamatun nubuwah, ada tanda kenabian. Sentuhannya tembus dinginnya sampai ke sadyai, dadaku kiri dan kanan. Au qala fi nahri, atau di jalur nafas, nahar ya. Maka wanhar dalam Quran, putuskanlah tali nafasnya. Itu hari Idul Adha. Fa'alimtu anna fi sama. Jadi ketika sentuhan itu ada, langsung Allah bukakan mata batin Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan fa'alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Sejak saat itu gaib langit dan bumi aku tahu. Jadi kalau ada orang nanya, Nabi tahu nggak alam gaib? Jawabannya dua. Iya tidak tahu, iya juga tahu. Kapan beliau tidak tahu? Sebelum Allah bertajalli dengan nur tangan, menyentuh tengkuknya. Tapi setelah itu fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Aku diberi pandangan, diperjalankan melihat yang di langit ataupun yang di bumi, masa lalu dan masa depan. Nah, itu maknanya ya. Jadi Nabi tahu alam gaib setelah diberi tahu. Nabi sendiri tahu enggak, tapi diberi. Nah, ini bedanya. Maka kalau ada orang mengatakan tidak mengetahui yang gaib hanya Allah, tunggu dulu. Kecuali yang Allah beri tahu. Ini perkataan Imam Al-Hafiz Asyuti, Imam Sunnah, Imam Ahli Hadis di zamannya. Au qala ma bainal masyriq wal maghrib, bahkan timur dan barat.
Qala ya Muhammad atadri fima yahtasimul mala'ul ala. Maka Allah kirim lagi pertanyaan, hei Muhammad, tahukah kamu apa yang diperdebatkan bersitegang antara malaikat-malaikat pejabat-pejabat langit? Mereka lagi bersitegang masalah kita-kita ini ya. Boleh GR nggak? Kita boleh GR Pak, boleh merasa agak senang-senang dikit. Qultu na'am, kata Nabi, tahu ya Allah. Fid darajat wal kafarat wa naqlil aqdam ilal jama'at. Ada 3. Ya. Hadis ini riwayat Tirmizi dan hadisnya hasan. Darajat, kafarat, darajat itu naik pangkat. Naik pangkatnya orang beriman itu lewat apaan? Lewat sholatnya. Wal kafarat, dan penebus dosanya. Dan yang ketiga, naqlil aqdam ilal jamaat, kaki melangkah ke jamaah. Itu mereka debat, berebut membicarakan tentang apa yang Allah kasih karena itu. Nah, sering-sering bikin jenderal-jenderal langit berdebat ya. Gimana caranya? Sering-sering datang ke majelis, sering-sering datang ke tempat sholat berjamaah ya, supaya nama antum viral di sana. Mau? Ya di YouTube boleh lah, nggak viral, tapi di alam ghuyub mesti viral. Tidak usah terkenal di bumi, yang penting terkenal di alamul ghuyub, alam gaib ya. Kita tahu nggak? Ya kalau antum nggak dapat jatah ya nggak tahu. Kayak Nabi Muhammad tadinya nggak tahu, tapi jika dadanya disentuh Allah bakal tahu. Ya, paham? Di situ? Ya sudah kalau gitu.